Salam Warta Sastra. Dalam perjalanan hidup seseorang, ada momen-momen yang khas dan istimewa, bahkan tak bisa terulang lagi. Salah satunya adalah hari ulang tahun. Pada hari ini, Romo Stef Kelen merayakan hari ulang tahunnya. Bagaimana sharing dari Romo Stef di hari ulang tahun kelahirannya ini? Mari kita dengar, kita simak bincang-bincang saya di video berikut ini. Ya, saya merasa bahwa saya perlu belajar untuk rendah hati, belajar untuk menjadi murid dan hamba ya. Itu yang perlu saya pelajari lagi dalam hidup ini, karena hidup ini harus terus belajar untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang tidak menjadi pecundang atau pribadi yang tidak menjadi penghambat bagi banyak orang lain ya. Itu maknanya hari ini, karena menurut saya kita dididik secara filsafat, kita hanya bisa pernah berpikir maka saya ada. Itu paradigma seperti ini perlu saya rubah dalam hari-hari ke depan ya, supaya lebih rendah hati, lebih bisa mengalah dengan idealisme, dan juga bisa lebih membumi lagi gitu. Saya merasa enjoy, saya merasa bahwa saya harus menjadi orang-orang yang membawakan kabar sukacita, seperti moto Lokus kita, hendaklah pulau-pulau bersukacita. Saya beruntung karena saya top dulu di Pulau di Natuna, dan waktu itu untuk pertama kali ada prater yang top di stasi seperti itu. Jadi saya merasa bahwa saya sungguh-sungguh mengalami bahwa di pulau mengalami bahwa rupanya konteks kesusipan kita ini adalah konteks yang sungguh sungguh menunjukkan bahwa umat Katolik itu adalah minoritas dari kelompok primordial, terutama kelompok agama yang ada. Jadi dalam kelompok seperti itu, minoritas seperti itu, waktu saya belajar untuk bersosialisasi, menerima budaya lain, dan juga harus meninggalkan cara berpikir saya sebagai orang Flores yang kalau imam itu dipanggil tuan, dihormati dan wibawanya luar biasa. Kalau menjadi imam di Keuskupan Pangkal Pinang ini menariknya adalah bahwa saya belajar untuk menjadi seorang imam yang merayat, imam yang harus memahami sesama, bisa mendengarkan, juga tidak hanya mengindoktrinasi, mengajar dan berkhotbah, tetapi saya juga harus belajar dari kesalehan umat yang sederhana, daji-daji, asuh-asuh yang sederhana, tetapi mereka hidup dengan penuh kesalehan apa adanya. Itu yang saya nikmati selama menjadi imam di Keuskupan Pangkal Pinang ini. Iya, saya selama ini sering menulis buku, tapi akhir-akhir ini lebih sering menjadi editor. Kedepannya saya punya mimpi supaya minimal saya menulis tentang komunikasi antar budaya. Terutama saya melihat bahwa budaya di Bangka ini sangat menarik. Jadi itu saya nanti menyoroti dari perspektif komunikasi antar budayanya. Tetapi yang mimpi yang terdekat adalah saya ingin supaya nanti tesis kemarin di S2 tentang retorika
Ahok dalam framing mata Najwa. Saya akan coba untuk edit lagi supaya itu kemudian bisa menjadi buku sehingga bisa menjadi bahan bacaan bagi banyak politisi lain atau orang-orang lain yang ingin terjun di dunia publik, komunikasi publik. Metode komunikasi yang paling pas pada zaman new normal ini adalah pertama, komunikasi virtual. Komunikasi virtual ini adalah kontradiktif atau lawan dari komunikasi antar pribadi. Karena antar pribadi itu lebih pada pertemuan, lebih pada relasi langsung, perjumpaan langsung dengan siapapun. Sedangkan virtual artinya dia melalui media komunikasi yang mau tidak mau, suka tidak suka harus dilakukan melalui media. Dan ini kita sebenarnya sudah meminjam lapaknya atau lahannya atau domainnya komunikasi media massa. Karena media massa menggunakan alat-alat tertentu atau media tertentu untuk menginformasikan atau mengkomunikasikan pesan tertentu. Di saat kita menggunakan alat-alat virtual, alat-alat teknologi seperti Zoom, Google Meet, Webex, dan aplikasi-aplikasi lainnya, disitulah kita melakukan komunikasi antar personal rasa media massa, itu namanya. Jadi dalam hal ini tuntutan yang lebih dari kita adalah setiap individu yang berkomunikasi harus memiliki etika media sosial. Karena tanpa menggunakan etika itu, kita akan mudah melakukan blunder dalam berkomunikasi. Blunder yang saya maksudkan adalah kita bisa saja menjadi gangguan. Kita juga bisa saja memunculkan sebuah noise bagi sesama. Ya, makanya selain etika, kita juga harus memiliki keahlian. Ketika kita bercakap bersama dengan memakai satu alat saja, ya satu orang harus mematikan mic-nya. Semua orang harus mematikan mic-nya, hanya host aja yang sebenarnya memiliki mic-nya yang hidup gitu kan, tetap on. Sedangkan kita yang lain harus off-kan dulu atau matikan dulu mic-nya. Itu mau tidak mau kita harus memiliki keahlian, keterampilan dalam menggunakan alat itu. Metode komunikasi yang lain adalah bahwa kita harus menggunakan gaya berkomunikasi interaksi simbolik, dan itu sudah terwakili oleh ikon yang ada dalam alat-alat kita, alat-alat media komunikasi kita, seperti stiker dalam kita mengirim WA dan lain sebagainya, ada stiker dan lain sebagainya, emoticon dan lain sebagainya. Dan itu harus kita kuasai juga. Kita harus tahu emoticon yang model ini, harus stiker yang model ini saat kapan saya harus kirim. Ini orang berduka cita, tidak mungkin kita kirim emoticon yang isinya bernyanyi-nyanyi, bersuka atau bergembira atau tepuk tangan. Kalau orang yang lagi ulang tahun atau orang yang lagi berpesta, tidak mungkin kita kirim emoticon yang isinya adalah orang sedang bersedih hati, tidak mungkin. Jadi dalam hal ini kita juga harus terampil memilih emoticon atau stiker yang cocok sesuai dengan konteks atau pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada lawan komunikasi kita.
ini aja sebenarnya. Dua adalah pertama, kita harus menjadi orang ahli dalam komunikasi di virtual, secara virtual, artinya memiliki etika dan terampil menggunakan alat. Yang berikutnya, kita juga harus terampil dan juga mempunyai etika dalam mengirim ikon-ikon pesan kita kepada sesama. Terima kasih.